silakan. Baik Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Kita akan segera mulai ya untuk acara halal bihalal virtual ini. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Allah siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Bapak Ibu, sehat. Amin, amin. Hamdan katsiran thayyiban mubarak. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadhihi an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Ustadz Surya Dharma, Master of Islamic Level of Knowledge, Wakil Direktur Madrasah Istiqlal, Bapak Kasmudi MPD, Kabak TU Bapak Edi Prayitno Eskom MSI, Kepala Kelompok Bermain Istiqlal, Ibu Emma Mardiah SPD beserta jajarannya, Kepala Raudatul Atfal Istiqlal, Ibu Zatia Lestiani SPD beserta jajarannya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Istiqlal, Ibu Yulisa Kuncarani SPD beserta jajarannya, Merah, Bu. Kepala Madrasah Sanawiyah Istiqlal, Ibu Maria SPD beserta jajarannya, dan Kepala Madrasah Aliyah Istiqlal, Bapak Taufik FHI beserta jajarannya, serta seluruh Bapak Ibu hadirin dan saudara-saudaraku, baik dari kalangan guru maupun karyawan Keluarga Besar Madrasah Istiqlal Jakarta di bawah naungan Yayasan Istiqlal Indonesia. Yang mungkin tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan begitu macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling pentingnya adalah nikmat iman Islam yang sama-sama kita patut syukuri hingga detik ini kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka bersama-sama dalam rangka kita silaturahim virtual, halal bihalal virtual, menyambut hari yang sangat suci, yaitu hari Idul Fitri. Perkenankanlah kami atas nama pembawa acara mengucapkan terlebih dahulu minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga dengan hari yang fitri ini kita raih semua apa yang kita mohonkan, apa yang kita hajatkan di bulan suci Ramadan. Salah satunya yaitu derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah selalu mengingatkan diri kita, keluarga kita, maupun sahabat-sahabat kita, bahkan seluruh umat Islam untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi dan kondisi seperti ini, di mana wabah COVID-19 yang masih merebah di seluruh dunia ini, kami mohon kepada Allah, kita sama-sama mohon kepada Allah agar kiranya wabah ini segera diangkat secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami akan bacakan susunan acara atau rundown yang diawali dengan pembukaan. Selanjutnya yaitu tilawatil Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian berikutnya adalah sambutan, dan dilanjutkan dengan tausiah, mau'izatul hasanah, kemudian akhir dengan doa dan penutup. Iya, tadi makai wangi. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat saudara-saudaraku, mari sama-sama kita buka acara halal bihalal virtual Keluarga Besar Madrasah Istiqlal Jakarta dengan sama-sama membaca Fatihah agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu limpahkan kekuatan dan semangat untuk ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran, surah At-Tin dan surah Ibrahim ayat 7 yang akan dilantunkan oleh Ustazah Eka Ameliawati SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan speakernya ya. Kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم Halal tapi dia di absen. Mas mau apa? وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Begitu sejuk terdengar ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan. Semoga pembaca maupun pendengarnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Bapak Al-Ustaz Surya Dharma, Master of Islamic Field of Knowledge. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alal a'yad diyafatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih betah untuk tetap di rumah, karena kita di samping bertarung melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh, kita juga bertarung melawan COVID-19. Dan jangan sampai perjuangan kita tersia-siakan dengan melonggarkan keberadaan kita berada di rumah, kemudian kita membebaskan diri kemana-mana, sehingga perjuangan kita yang telah kita lakukan selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, menjadi sia-sia. Dan alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang berbeda tahun ini, kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik selama bulan Ramadan, walaupun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan semua ujian itu dengan baik, dan mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, dengan peradaban, dengan kemuliaan hidup yang tadinya umat manusia dalam keadaan jahiliyah. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Direktur, para Kepala Satuan Pendidikan, Kabak TU, dan teman-teman guru, Subak, dan yang berbahagia. Kita rasanya sudah lama sekali tidak berkumpul, karena kita mengalami renovasi, kemudian kita juga tidak lagi mempunyai aula yang memadai, auditorium, sehingga kita jarang sekali berkumpul, jarang berkomunikasi, jarang bersilaturahim. Rasanya sesuatu yang kurang afdol kalau kita belum terlalu lama untuk kita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, pertama, Uhaniukum bi'idil fitril mubarak kullu amin khair minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Seluruh amal soleh kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita dengan berlalunya Ramadan, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, setelah selesainya Ramadan dan memasuki bulan Syawal, jangan lupa teman-teman, masih ada 6 hari untuk kita melaksanakan puasa sunnah untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Selanjutnya, saya juga berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, mematuhi protokol COVID-19, tidak melanggar, kemudian yang masih berada di kampung, nikmati suasana kampung. Yang tidak bisa balik kampung, tidak bisa mudik, nikmati suasana kediaman kita, apa adanya, tempat kita sekarang ini. Intinya kita patuhi seluruh apa yang disampaikan oleh umara dan ulama kita, dan kita jangan merasa lebih tahu dari mereka, karena mereka ahlinya, dan mereka insya Allah bertanggung jawab. Bagi yang berkeluh kesah, merindukan masjid, dan yang lain sebagainya, janganlah kita mengkotak-kotakan umat. Biarkan saja pemerintah menerapkan sistemnya sampai pada batas waktu tertentu. Dan kalau kita merasa bahwa ada ketidakadilan pada sikap dan kebijakan pemerintah, maka kita cukup menahan diri, dan saat ini mungkin yang perlu adalah untuk kita bersikap, bukan lagi berkata-kata, bukan lagi menyampaikan hal yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya, saya berharap silaturahim adalah hal yang penting dan tetap bisa terjalin walaupun kita tidak bisa kontak batin, kontak fisik, namun kita harus tetap kontak batin. Kita harus melakukan komunikasi dengan keluarga yang di kampung, dengan tetangga, dengan keluarga besar kita, walaupun tidak bisa secara langsung, bisa melalui virtual, bisa melalui teknologi yang ada saat ini. Halal bihalal MIJ tahun ini yang kita adakan secara virtual juga untuk menyikapi dengan kebijakan pemerintah yang belum pasti, yang kemungkinan besar PSBB akan diperpanjang, yang mengakibatkan juga sekolah tidak akan bisa mulai untuk belajar seperti reguler atau seperti biasa. Maka saya berinisiatif menyampaikan ke bagian humas dan menyampaikan ke bagian kepegawaian untuk melakukan halal bihalal virtual ini, karena menunggu jadwal atau masukan kita ke madrasah yang belum pasti akan membuat kita semakin jarang bersilaturahim. Untuk itu, alhamdulillah hari ini terlaksana pukul 10, 25 Mei atau 2 Syawal, kita melaksanakan silaturahim halal bihalal secara virtual. Dan nanti kalau seandainya dalam waktu dekat kita memang bisa masuk, ya kita tidak ada masalah, kita melakukan halal bihalal secara reguler atau seperti biasa. Teman-teman semua, saya berharap tetap semangat, dan bagi teman yang ada di kampung, ya patuhi, kemudian nanti atur jadwal untuk kembali ke Jakarta, penuhi segala persyaratan yang diperlukan. Nanti ketika sampai di Jakarta juga berharap melaksanakan karantina diri, karena saya melihat kasus COVID-19 ini belum akan berakhir. Sepertinya trennya lagi naik juga. Untuk Indonesia hari ini sudah melebihi 20.000 kasus, dan ini juga mengingatkan kita untuk terus waspada dan terus menjaga diri dan keluarga, menjaga lingkungan agar tidak terkontaminasi dengan virus ini. Walau bagaimanapun, Allah yang Maha Kuasa insya Allah memberikan perlindungannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan doa kita selama bulan Ramadan kemarin dan Syawal ini dikabulkan Allah SWT, dan COVID-19 segera berakhir dari bumi negeri Indonesia tercinta. Selanjutnya, saya menyampaikan penghargaan kepada teman-teman yang pada masa stay home ataupun masa WFH, work from home atau home learning, yang tetap kreatif dan beraktivitas. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada tim COVID-19, penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Pak Edi Praetno, yang telah berhasil melaksanakan donasi 2 kali. Pertama untuk APD bagi tenaga medis yang merupakan garda terdepan di upaya pemberantasan COVID-19. Dan yang kedua adalah donasi untuk sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan alhamdulillah Madrasah Istiqlal Jakarta dengan segala bentuknya, karyawannya, dengan berbagai kondisi yang kita alami, kita yang berada di Madrasah Istiqlal Jakarta tidak mengalami apa yang dialami oleh teman-teman lain di sektor pekerjaan yang lainnya. Dan kita alhamdulillah gaji kita masih utuh, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dikurangi, bahkan ditambah dengan beberapa fasilitas lainnya untuk semakin membantu teman-teman semua. Kita tahu banyak sekali dunia usaha, dunia pekerjaan yang hari ini tutup, yang menyebabkan pegawainya di PHK, yang menyebabkan gaji karyawannya dipotong, yang menyebabkan mereka kemudian pulang karena tidak ada harapan untuk bekerja lagi di Jakarta. Namun kita bersyukur Madrasah Istiqlal Jakarta dengan segala hal yang kita hadapi masih tetap bisa seperti biasanya dan tetap masih bisa berjalan dengan baik. Teman-teman yang berkreativitas lainnya di Madrasah Istiqlal Jakarta selama COVID-19 atau selama HL, ya seperti humas yang sangat aktif mengkampanyekan baik itu PPDB maupun tentang madrasah melalui flyer-flyernya, melalui poster-posternya. Juga ada yang terutama ada Pak Sultan Najib MTS yang sudah menelurkan 3 buku menulis. Ya saya berharap
kreativitas dan produktivitas ini dapat menular kepada karyawan atau guru-guru yang lain, sehingga kreativitas kita, produktivitas kita dalam menulis bisa kita tingkatkan. Ini merupakan hal penting karena kita berada di dunia pendidikan, tidak terlepas dari tulisan-tulisan atau literasi. Pada teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah juga tahun ini saya belum mendengar ada di antara kita, antara pegawai kita, guru maupun karyawan yang terdampak atau terkena atau terpapar COVID-19. Dan mudah-mudahan ini terus bertahan dan betul-betul bisa kita perkuat lagi dengan konsistensi kita dalam menjalankan protokol COVID-19. Walau demikian, saya juga mendengar sebagian wali murid ataupun siswa-siswa kita ada yang terdampak. Namun kita berdoa bersama, mudah-mudahan mereka segera dipulihkan kembali kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat nanti bergabung kembali di Madrasah Istiqlal Jakarta dalam kegiatan KBM secara reguler. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, instruksi Gubernur PSBB diperpanjang menjadi 4 Juni dan pemerintah pusat belum memutuskan seperti apa, dan saya sudah dengar informasi bahwa dari Presiden Jokowi akan membuka kembali sekolah pada 15 Juni. Nah, jika sekolah dimulai pada 15 Juni, maka kita otomatis akan merevisi atau memperbaiki atau menyampaikan pengumuman ulang kepada wali murid bahwa sekolah atau madrasah akan dimulai KBM secara reguler pada tanggal yang tertentu. Maka untuk itu, mohon disampaikan kepada para orang tua murid, wali murid semuanya, dan para kita semua pegawai dan guru, bahwa kita tetap menunggu informasi, instruksi, konfirmasi dari pemerintah, kapan kita bisa memulai untuk beraktivitas seperti sedia kala. Karena bagaimanapun, ini sangat riskan sekali, seandainya kita dalam kondisi sudah kurva atau grafiknya sudah mulai menurun, penyebaran kasus, namun kita melaksanakan kegiatan seperti biasa, kemudian menyebabkan kasusnya meningkat lagi, ini sangat rentan dan berbahaya. Akhirnya, saya ingin menyampaikan atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta, sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijaga dalam lindungannya dan kita diberikan maghfirah serta mudah menjalankan amal ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan, mengangkat virus COVID-19 dari negeri ini. Saya mohon nanti didoakan seperti itu dan mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutan sekaligus bimbingannya untuk selalu dapat dijadikan motivasi kita. Kita doakan juga untuk Ustadz Surya, Bapak Direktur, agar senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon untuk unmute bentar ya, Bapak Ibu, agar terdengar semuanya. Baik, terima kasih. Hadirin Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita simak mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Syahril Siddiq, SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ustadz, para ustazah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Malu rasanya bicara di sini, di depan para ustadz yang kadar keilmuannya jauh di atas saya. Tapi saya mengira bahwa amal saya paling sedikit, makanya Allah beri kesempatan saya untuk melakukan wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, agar mampu meningkatkan kadar amal saya dengan mengingatkan kita sesama muslim. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, saya dan kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta, bil khusus yang hadir hari ini, agar senantiasa diberikan kekuatan pada hati kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, sehingga pasca Ramadan tidak terjadi pergolakan batin, tapi justru yang ada adalah peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum bergabung, kita juga doakan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan hajatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Tadi Ustaz Surya sudah katakan bahwa memang di masa pandemi ini banyak sekali sektor-sektor yang terpengaruh atau terdampak secara langsung. Tadi pagi saya baca berita di CNBC dari Asosiasi Pengusaha Indonesia itu sudah menyatakan lebih dari 7 juta masyarakat Indonesia yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau dengan istilah lain yaitu dirumahkan tanpa penghasilan. Di akhir Ramadan juga kemarin sempat komunikasi dengan beberapa orang tua, ada yang sampai selama sudah 3 bulan lamanya tidak bisa berjualan sehingga tidak punya penghasilan, maka memanfaatkan tabungan yang ada. Nah, kita bersyukur sekali kepada Allah di lingkungan MIJ ini, Allah masih izinkan kita mendapatkan rezeki yang halal, yang insya Allah barokah, mudah-mudahan berguna untuk semua keluarga kita di rumah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu syukur lagi yang tidak boleh kita lupa, yaitu kalau kita masih hidup sampai hari ini, di hari kedua di bulan Syawal, otomatis sebenarnya kita telah mendapatkan satu kesempatan yang besar dari Allah. Kesempatan bertemu dan merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Tapi kesempatan itu adalah suatu cara yang diberikan oleh Allah agar kita bisa meraih keuntungan di bulan suci Ramadan. Maka pertanyaannya, apakah di Ramadan kemarin kita mampu mengambil keuntungan? Dan apakah kita layak dikatakan sebagai seorang pemenang yang bisa dan pantas merayakan hari kemenangan yang saat ini sedang kita gembirakan? Dan saya punya satu pertanyaan lagi sebenarnya. Pasca Ramadan berakhir, ya, bagaimana suasana hati kita? Apakah bahagia? Apakah sedih? Ya. Di Sirah Nabawiyah, para ulama syurah menggambarkan keadaan atau kondisi penghujung Ramadan, ya, di zaman Rasulullah SAW. Digambarkan bahwa di Masjid Nabawi itu saat Ramadan akan berakhir, ya, di akhir-akhir Ramadan, bahkan termasuk di awal-awal bulan Syawal, Masjid Nabawi itu penuh dengan para sahabat. Mereka berdesakan di Masjid Nabawi, dan satu fakta yang tidak ada mungkin ya, atau fakta yang terjadi di situ adalah tidak pernah hilang atau lepas suara tangis orang-orang yang bermunajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase penghujung Ramadan dan awal Syawal di masa Rasulullah adalah masa yang berlinangan air mata.
Para sahabat menangis, bersedih karena ditinggalkan oleh 1 bulan yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat banyak sekali ampunan. Para ustadz kita di awal Fasakultum kemarin di Ramadan sudah menggambarkan bagaimana keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Di mana di malam harinya, di siang harinya, ya, dengan kita mansoma, manqama, dan ditambah dengan manqama Lailatul Qadri, dengan iman wahtisaban, gufirallahu ma taqaddama min zambi. Allah menjanjikan di malam, di hari, dan di seluruh penghari Ramadan, itu dijanjikan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sahabat merasa sangat bersedih. Kalau tidak dapat ampunan, lalu bagaimana caranya lagi kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi kita gembira adanya Lebaran, Idul Fitri. Saya pun demikian. Ada rasanya memang bahagia di sini. Kita bisa silaturahim, bisa dapat maaf dari saudara-saudara kita, bisa bermuajahah walaupun tidak secara langsung, hanya secara virtual. Boleh jadi ada kebahagiaan dalam hati kita. Tapi ada salah satu hal yang saya tekankan untuk diri saya pribadi dan untuk pada saudaraku sekalian, bahwa jangan mudah kita move on dari Ramadan. Ramadan bulannya boleh pergi, tapi kebaikannya jangan. Karena memang tidak semua yang pergi itu perlu dan harus dilupakan. Ada kebaikan-kebaikan saat kita berjumpa dengan Ramadan, ini yang harus kita pertahankan untuk kehidupan kita di bulan Syawal maupun 10 bulan lainnya, sampai nanti kita akhirnya sampai di bulan Ramadan tahun depan, insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat Rasulullah SAW merasa sangat takut ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menggariskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, yaitu menggambarkan seorang kita yang berdosa itu melihat dosa itu seperti tumpukan gunung, dan kita tepat berada di bawah tumpukan gunung dosa tersebut. Dan kalau iman kita betul, maka perasaan yang muncul harusnya harap-harap cemas. Jadi pasca Ramadan harusnya kita harap-harap cemas. Ya Allah, ibadah kita kemarin diterima nggak ya? Kita kurang khusyuk, sedikit amalnya, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Sementara orang-orang munafik digambarkan dalam hadis tersebut, mereka memandang dosa itu seperti menghalau lalat yang ada di hidung. Ya, tahu ada dosanya, ya, tapi hanya dihalau-halau sedikit. Seakan-akan mereka hanya ingin merasa tidak berdosa, padahal senantiasa dekat dengan dosa tersebut. Nah, kita sebagai umat manusia, hamba Allah, tentu banyak sekali melakukan dosa, baik itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa sesama manusia. Dan momentum Ramadan kemarin ini jadi momentum pengampunan dosa yang harusnya kita bisa lakukan. Makanya ada satu hadis Rasulullah Rahim anfu, celaka dan terhina sedongkal. Ini makna bahwa ketika hidungnya dongkal, maka hidung adalah wujud citra wajah manusia, maka di situ sangat-sangat terhina. Siapa? Man adraka Ramadan, siapa yang bertemu, mendapatkan kesempatan dengan bulan suci Ramadan, tapi falam yughfar lahu, tapi dia nggak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, maknanya di Syawal, ya, momentum yang pertama kita perlu lakukan adalah bermuhasabah diri. Ya. Kalau di bulan-bulan sebelumnya barangkali kita beralasan sedikit amal karena kesibukan. Salat sunnahnya banyak tinggal, kemudian tilawahnya sedikit, atau bahkan sering lupa tidak tilawah di hari-hari yang lain, kita berujar dan beralasan karena kesibukan. Di momentum pandemi ini, di home learning ini sebenarnya bisa jadi pembuktian apakah benar kemarin-kemarin kita sedikit amal itu karena kesibukan, atau jangan-jangan karena kemalasan kita dan menjadikan kesibukan itu sebagai alasan. Harusnya ba'da Ramadan ini peningkatan iman dan takwa kita harus jauh lebih kuat lagi. Kita sering berpesan sama adik-adik atau siswa-siswa anak-anak kita yang telah lulus,
jaga nama baik alma mater, jaga nama baik madrasah, ya. Harumkan nama baik madrasah di luar sana. Nah, kita semua nih, Ustaz dan Ustazah, ya, kita semua adalah alumni Ramadan. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga nama baik Ramadan. Agar kita betul-betul tergolong sebagai alumni Ramadan. Orang-orang yang mampu menghidupkan Ramadan dan menjaga kualitas amalnya di luar Ramadan. Dulu ulama salaf mengingatkan kepada kita, kun rabbaniyin, wala takun ramadaniyin. Jadilah kamu hambanya Allah. Janganlah jadi hambanya Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Hamba Ramadan adalah orang yang hanya banyak beribadah ketika bulan suci Ramadan saja. Sementara ketika Ramadan pergi, hilang ketaatannya kepada Allah. Sementara kalau yang disebut dengan hamba Allah atau Rabbaniyin, dia adalah orang-orang yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah, tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi di 11 bulan yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini jadi momentum yang baik untuk kita bermuhasabah dan belum selesai atau belum terlambat untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Semua amal kita berdoa kepada Allah. Saat ini kita berdoa, ya Allah terima yang kemarin ya Allah. Agar itu tidak jadi sia-sia. Para sahabat pun 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, ya Allah, balikna ya Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Dan yang menarik adalah, 6 bulan setelah Ramadan berakhir, para sahabat masih saja berdoa tentang Ramadan. Doanya adalah, ya Allah, terima amal ibadah kami di bulan Ramadan. Otomatis 12 bulan, 1 tahun, tidak ada satu doa pun yang hilang dari kata Ramadan. Jadi semua doa seumur hidup para sahabat itu ada kata Ramadan di dalamnya. Begitu ada rasa ingin senantiasa berjumpa dengan Ramadan dan berharap setelah melewati Ramadan ada sesuatu yang tersisa di dalam diri kita. Ada derajat ketakwaan yang tersisa dan tidak hilang. Minimal, kalau bahasanya orang Betawi, jangan anjlok-anjlok banget. Kalau puasanya di bulan Ramadan setiap hari, minimal kita jalankan puasa sunnah. Insya Allah di bulan Syawal ada 6 hari. Yang fadilahnya sama seperti kita puasa 1 tahun. Insya Allah. Ini sebenarnya, kalau saya bilang, ini menjaga eksistensi kita agar presensi kita di pintu Ar-Rayyan yang kemarin Ustadz Arifin sampaikan, itu masih ada nama kita. Karena kalau Ramadan kita berpuasa, ya di Syawal kita melepas puasa itu atau saum itu, maka jangan-jangan eksistensi kita sebagai ahlu saum atau ahli puasa ini akan hilang. Maka di bulan Syawal ini momentum pembuktian diri kita kepada Allah, bahwa kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya bukan hambanya Ramadan, saya hambamu ya Allah, saya beribadah kepadamu. Sebagaimana Rasulullah sudah contohkan, sudah maksum, terhindar dari dosa, ya dijanjikan masuk surga, tapi beribadah. Jadi ibadah bukan karena keutamaannya, bukan karena pahalanya, tapi karena bahagia ketika berjumpa dengan Allah dalam proses ibadah tersebut. Nah, kita pun demikian. Walaupun di Syawal dan bulan-bulan yang lain keutamaannya tidak sebesar di bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar kita tetap punya semangat, ya, bermujahadah, tetap beribadah seperti di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ustadz kita sudah jelaskan momentum fase kultum di YouTube kemarin yang ditutup oleh Ustadz Najib. Beliau menjelaskan makna Idul Fitri. Salah satu maknanya adalah yaitu kata fitrah yang seakar kata dengan fitri, yang maknanya adalah mendekat atau muraqabatullah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap orang yang lulus dari Ramadan seharusnya yang muncul dalam dirinya adalah keinginan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keinginan untuk jauh. Kemarin saya silaturahim dengan ustadz saya, guru saya bilang seperti ini. Jangan kita memiliki sedikit pun sifat seperti setan. Kenapa? Karena setan itu selama Ramadan dia dibelenggu, ya, dia dipasung, dia tidak bisa berbanyak berbuat, dan ketika Ramadan berakhir otomatis belenggu kepada setan itu dibuka. Sehingga dia dapat bebas kembali. Dia bisa menggoda manusia, kita bisa menggoda kepada hawa nafsu, maksiat dan lain sebagainya. Nah, manusia
yang ada muncul rasa bahagianya ketika Ramadan berakhir, ya, itu punya sedikit sifat rasa setan di situ. Jadi jangan sampai kita merasa bahagia, alhamdulillah sekarang nggak usah puasa lagi. Ibu-ibu muslimah ya, alhamdulillah sekarang nggak perlu bangun malam lagi masakin sahur. Jangan sampai muncul pernyataan-pernyataan yang seakan-akan menggambarkan bahwa kita bersyukur ditinggalkan Ramadan. Padahal semestinya kita harusnya sangat-sangat merasa terpukul dengan kehilangan Ramadan itu sendiri. Perasaan sedih ditinggal Ramadan menjadi bukti sebenarnya bahwa kita betul-betul rindu. Karena kalau rindu sebelum bertemu dan bahagia saat bertemu, harusnya diakhiri dengan kesedihan saat berpisah. Kalau sebelum bertemu ngakunya rindu, saat bertemu ngakunya bahagia, tapi berpisah juga bahagia, maka rindu dan bahagianya ini dipertanyakan. Jadi kita rindu sama Ramadan, sebelumnya kita bertemu Ramadan, kita bahagia. Nah, ketika kita berpisah dengan Ramadan, yang muncul adalah kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada lain tujuan daripada Ramadan dan saum yang sudah Allah gambarkan, dijelaskan para ustadz kita, yaitu selain daripada la'allakum tattaqun. Kita diminta dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan takwa sudah disampaikan para ustadz kita. Saya hanya menguatkan bahwa takwa itu terbagi jadi dua dimensi. Yang pertama, dimensi ilahiyah atau ketauhidan, hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua adalah dimensi sosial atau hubungan kita dengan manusia, hablum minannas. Orang yang bertakwa, dia senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Makanya kaidahnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, pasca Ramadan ini jadi pertaruhan, betul nggak sih kita bertakwa? Kalau kita bertakwa berarti kualitas pribadi kita sama dengan Ramadan. Atau minimal turun sedikit tapi nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau sampai anjlok, nah disitulah dikatakan kita sebagai orang-orang yang gagal meraih Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, takwa tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri takwa Allah juga Quran surat Ali Imran, dia buang batas tapi dia tetap sedekah. Di Ramadan kemarin saya sempat mengikuti kajian online tentang Syarah Abdurrahman bin Auf, salah satu tokoh sahabat yang istilahnya nggak ada duanya dalam urusan sedekah. Dalam satu kisah digambarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran karena dari kota Madinah terlihat ada gumpalan pasir yang besar sekali dari kejauhan. Masyarakat menganggap akan terjadi badai pasir. Mereka pada panik, ya, bertanya satu sama lain, ada apa, ada apa? Ternyata ketika ditunggu, gumpalan pasir itu semakin dekat ke kota Madinah, dan ketika hampir sampai di kota Madinah, terlihatlah ternyata bukan badai pasir, tapi ternyata adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf yang terdiri dari 700 ekor unta yang di dalam atau di atas untanya itu berisi makanan-makanan pokok. Para sahabat memuji Abdurrahman bin Auf, hebat ya dagangannya sebanyak itu. Tapi ternyata telah sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak berdagang. Apa yang dia katakan sama para masyarakat di sana, ini daganganku hari ini menjadi halal untuk kita semua. Silakan ambil sesuai kebutuhan masing-masing. Abdurrahman bin Auf, orang yang bertakwa, mudah sekali untuk memberikan hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah, kita sudah melakukan program donasi. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengajak orang lain, tapi juga kitanya pun terajak. Bedanya orang yang menyuruh sama yang mengajak, kalau menyuruh, orang yang menyuruh tidak ikut. Tapi karena kita mengajak, kitanya ikut, orang yang kita ajak pun ikut. Mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu orang yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimensi sosial adalah wal kaziminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, hawa nafsunya, emosinya, ya, di Ramadan ini dan setelahnya di Syawal ini, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang mampu menahan emosi kita.
Di beberapa tahun lalu, saya ada satu pengalaman ketika pulang kerja sore hari menjelang buka puasa, kita berhenti, rombongan motor itu berhenti di sebuah jalan karena macet. Kemudian tepat di samping kanan kita itu jalur bus Transjakarta atau kita kenal dengan jalur busway. Nah, karena pasca hujan hari itu, busway itu atau Transjakarta itu langsung lewat dengan sangat cepat, akhirnya air yang tergenang di jalan itu banyak berhamburan menyiprat ke kami yang ada di sampingnya, tepat sampingnya. Kebetulan saya agak berjauhan, jadi yang banyak terkena orang-orang yang dekat sekali dengan jalur busway tersebut. Yang menarik adalah, di momentum Ramadan itu adalah ketika basah diri mereka, tubuh mereka, pakaian mereka dengan air yang terciprat dari bus tersebut, tidak ada sedikit pun kata teriakan dan umpatan. Yang saya lihat adalah mereka saling berhadapan satu sama lain, melihat satu sama lain, kemudian saling tersenyum bahkan tertawa bersama. Ini buah manisnya Ramadan, di mana orang-orang yang mampu menahan emosinya, menghindarkan mereka dari hal yang sia-sia. Terakhir, wal'afina 'anil nas. Ramadan yang berakhir dilanjutkan dengan Idul Fitri, disyaratkan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Seburuk apapun perbuatannya, sejahat apapun lisannya, sedengki apapun dia sama kita, tidak ada alasan kita tidak memaafkannya. Karena tidak memaafkan orang lain itu bukan sebuah prestasi. Ya. Pertanyaannya, kalau dia tidak dapat maaf sama kita, ya, dia masuk neraka, apakah kita jadi dapat prestasi karena masuk nerakanya saudara kita? Tidak tentunya. Ya. Ketika ditanya, apa amalmu, apa prestasimu? Saya berhasil menjerumuskan saudara saya ke dalam neraka karena saya tidak memaafkan dia. Tidak mungkin. Dan tidak memaafkan pun tidak menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Maka apapun kesalahan saudara kita, yang perlu kita lakukan hari ini adalah memberikan maaf, walaupun dia belum mengucapkan kata maaf kepada kita semua hari ini. Saudaraku, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dimensi sosial ini menjadi titik balik semakin baiknya hubungan kinerja kita di lingkungan Madrasah Istiqlal Jakarta. Kemarin Ustadz Abi sudah sampaikan ya, salah satu ukhuwah Islamiyah adalah kalau satu sakit, maka yang lain juga sakit. Nah, kita ini sebuah satu tubuh lingkungan Madrasah Istiqlal Jakarta. Karena ada yang sakit satu, maka sakit semua. Ya, harus merasa seperti saudara-saudara kita. Saya mengumpamakan ada satu analogi, kalau benar kita ini ukhuwahnya baik, kalau benar kita ini satu tubuh, kita bayangkan ada seseorang yang mengalami sakit gigi. Sakit gigi ini nggak enak, bahkan katanya lebih nggak enak dari sakit hati. Ketika ada orang sakit gigi, pertanyaan saya, yang mencari obat giginya, apa satu tubuh orangnya? Pernah nggak Ustadz Ustazah melihat ada gigi pergi ke warung, atau gigi pergi ke apotik, ada gigi pergi ke klinik cari obat? Tidak ada. Makna satu tubuh itu, ketika gigi yang sakit, otak berpikir apa ya obatnya. Mulut bertanya sama orang lain, kamu tahu nggak obat sakit gigi apa? Tangan bergerak, mengambil, mencari obat. Kaki berjalan, menuju bagaimana atau di mana tempat itu obat itu berada. Semua organ tubuh sibuk ketika satu gigi yang sakit. Nah, kita, kalau benar kita sebagai hamba yang bertakwa, menjalankan dimensi sosial, ketika ada saudara kita yang keliru, melakukan satu kesalahan, maka yang kita lakukan bukan sibuk mencemooh dia, menjudge dia, melaporkan dia, tapi yang kita lakukan adalah sibuk bagaimana berupaya agar saudara kita itu kembali sehat semula. Jadi tidak saling menjatuhkan, kita saling mendukung satu sama lain, itulah makna ukhuwah Islamiyah, bahwa kita orang yang bertakwa laksana satu tubuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah agar di momentum Syawal ini Allah mudahkan kita dari menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang mudah memaafkan orang lain, hamba yang tetap senantiasa beribadah sebagaimana di bulan suci Ramadan. Semoga istiqomah, saling mendoakan satu sama lain, ya. Karena yang paling afdol adalah kita mendoakan saudara kita, ya. Jadi saling mendoakan satu sama lain. Kita mendoakan si fulan, misalnya saya mendoakan, ya Allah mudahkan urusannya Ustadz Jahid, ya. Yang mendoakan Ustadz Jahid itu cuma saya yang banyak dosa.
Tapi kata Rasulullah, kalau kamu doain saudara kamu, walaka bimislih, dan buat kamu juga seperti itu. Saya doain Ustadz Jahid, yang doakin saya adalah malaikat secara langsung. Mudah-mudahan, walaupun kita tidak bisa berjumpa, wajah kita tidak bisa saling berjumpa, tapi kita saling menyapa di dalam doa, saling bersilaturahim secara virtual. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan kasir kepada Ustadz Syahril Siddiq atas mau'izatul hasanah yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi manfaat dan vitamin untuk kita semua, penambah semangat kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik lagi. Insyaallah, amin amin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Mufdhari SPDI. Kepada beliau, persilakan. Ustadz Mufdhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur yang sama-sama kita hormati, serta seluruh kepala satuan pendidikan mulai dari kelompok bermain sampai madrasah aliyah yang sama-sama kita hormati, dan juga teman-teman guru dan karyawan yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita tutup pembacaan doa kita ini. Namun sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun, kalau boleh. Dan kesini ya. Kalau lebaran ibu-ibu banyak bikin makanan, kurang afdol rasanya kalau tidak bikin ketupatan. Kalau di awal tadi ada pembukaan, maka di akhir acara ada penutupan. Penutupan bukan sembarang penutupan. Awalilah dengan segala usaha. Agar menambah keberkahan, maka kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampunlah dosa segala saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Fa in ja'altahu faj'alna marhuman wa la taj'alna mahruman. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir dalam hidup kami. Jika Engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai orang yang Engkau sayangi, dan jangan jadikan kami orang yang Engkau murkai. Ya Rabbana, duhai Tuhan kami, seandainya masih tersisa pada kami dosa yang belum Engkau ampuni,
atau dosa yang menyebabkan kami disiksa karenanya, atau hingga berlalunya bulan Ramadan ini, maka ampunlah semuanya ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami dengan sebaik-baik penerimaan, kemaafan, kemurahan Engkau, pengampunan serta keridhaan-Mu ya Allah, sehingga Engkau memenangkan kami dengan segala kebaikan, segala anugerah yang Engkau curahkan di bulan Ramadan ini, di Ramadan yang telah kami lalui. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Tuhan kami, hindarkanlah, angkatlah, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bala, musibah, bencana, kekejian dan kemungkaran yang tampak maupun yang tersembunyi pada negeri kami Indonesia yang kami cintai khususnya, atau pada negeri kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah semua amalan ibadah kami, puasa kami, salat kami, tilawah kami, dan sempurnakanlah ya Allah yang kurang dari ibadah kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhdari yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, dengan ditutupnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita Halal Bihalal Virtual Keluarga Besar Madrasah Istiqlal Jakarta. Namun sebelum ditutup aplikasi Zoom-nya, mohon kesediaan waktunya setelah ini kita ada dokumentasi atau takbir bersama. Saya Liza Nur Amalia selaku pembawa acara. Boleh, Ya, tadi ada arahan dari Padir untuk Ramah Tamah, mungkin ada perwakilan sambutan dari masing-masing sartik, Bu. Siap. Baik, terima kasih informasinya, Bu. Ya. Mungkin dari kelompok bermain dulu, kemudian RA, MI, MTS, MA, mungkin dari Kamat. Oke, baik. Ya, saya tutup. Saya Liza Nur Amalia selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kesediaan waktunya Bapak Ibu. Juga permohonan maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan salam ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mohon untuk tidak keluar dari aplikasi Zoom terlebih dahulu, karena saya mohon untuk perwakilan dari Satdik masing-masing mungkin ada sambutan singkat dari Bu Ema. Nanti setelah ini kita akan dokumentasi sama-sama dulu ya, teman. Dokumentasi sama-sama nanti akan diambil fotonya. Ya. Ya. Untuk KB, untuk pemain terlebih dahulu, Bu Ema, punten. Bu Ema. Oke. Iya. Oke. Ya, Bu. Sekarang kita biasanya kan salam-salaman nih ya, Ramah Tamah, karena kita virtual, jadi mungkin sambutan singkat saja Ibu seperti itu. Silakan Bu Ema. Siap. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ustadz Surya sebagai
Pak Kasmudi, Bapak Wadir MIJ, juga teman-teman para camat, serta teman-teman seperjuangan di MIJ, Bapak Ibu semuanya. Tidak banyak yang saya sampaikan, tadi semuanya sudah diwakili oleh narasumber kita ya, juga sambutan dari Ustadz Surya. Alhamdulillah. Jadi memang Pak Syahril terbawa emosi ya Pak. Alhamdulillah memang materinya memang bagus sekali gitu ya, sebagai muhasabah kita semuanya ya, khususnya saya pribadi gitu ya. Terima kasih sudah diingatkan semuanya, dan saya mewakili dari tim kelompok bermain Istiqlal mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita di tahun ini Allah terima dengan yang baik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ya, terima kasih teman-teman. Silahkan bersambung dengan satuan yang lainnya. Iya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Emma. Oke, dilanjutkan dengan Kamat Ibu Zatia. Bu Zatia. Aduh, lagi di mana Bu Zatia? Jalan-jalan. Mohon maaf lahir batin, ini harus ada keperluan jadi mengharuskan keluar ya teman-teman ya, yang seharusnya stay out home ya. Baik. Ya silakan Bu Zatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Direktur Madrasah Istiqlal Bapak Surya Dharma, MI RKH, kemudian teman-teman camat dari Satuan KB sampai MA, serta teman-teman semuanya dari guru, KBRA, dan pegawai yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan seperti disampaikan oleh Ustadz dia, rutinitas Ramadan menjadi rutinitas bulan-bulan selanjutnya. Baik, kami dari Rodatul Atfal Istiqlal mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala ya kehilafan mohon dimaafkan, dan dengan kerendahan hati pun kami dari Rodatul Atfal Istiqlal insyaallah memaafkan ya. Ya, jadi saling memaafkan. Seperti itu teman-teman. Ya, mohon maaf ya sedang di jalan ini. Ya, hati-hati Bu. Iya, insyaallah protokolnya tetap dilakukan ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Zatia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya tadi Ibu Mastia itu sudah berkali-kali japri WA gagal masuk. Kemudian Bu Erni baru message katanya lagi ke toilet. Jadi mungkin perwakilan Pak Syahril, punten Pak Syahril on frame lagi. Nanti bayarannya double kayaknya. MI dulu, MI. MI dulu, MI. Iya, maaf ya, sorry lupa. Mau langsung MTS aja. MI Bu Yulisa. Nggak kesabaran. Langsung aja Bu Lia. Iya, saya udah terlalu semangat soalnya. Bu Yulisa, dipersilakan Bu Yulisa. Semangat cepat selesai Bu Lia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulisa, fotonya mana Bu? Gambarnya Bu? Wabarakatuh. Ya, oh iya, nanti teman-teman mohon maaf, nanti terakhirnya kita foto. Jadi absen itu dihitung dari gambar yang ada ya. Kalau nggak menyalakan kamera nggak dihitung absen. Ya, aja mulia. Saya mewakili seluruh teman-teman guru MI Istiqlal Jakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah melindungi kita dari ini yang kelihatan giginya doang. Yang kelihatan giginya doang. Munduran dikit Bu, cantiknya kelewatan munduran dikit. Nah, gitu. Iya. Ini habis baca WA anak-anak murid. Minal aidin wal faizin, sedih rasanya, Masya Allah. Anak-anak ya. Bu, ya silakan Yulisa, silakan lanjut Bu. Mewakili teman-teman guru MI Istiqlal Jakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Amin.
bila nanti kita berkumpul semua dalam keadaan sehat dan Allah memudahkan segala sesuatunya. Amin. Yang lain-lainnya insya Allah sudah diwakilkan oleh yang lain. Siap. Terima kasih Bu Yulisa. Baik. Bu Yulisa sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu. Dilanjutkan perwakilan dari MTS, Ibu Erni. Bu Erni masih di toilet. Bu Erni ke toilet bawa handphone, Bu. Pak Syahril. Oh, Pak Syahril, ayo. Silakan Pak Syahril. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari MTS Istiqlal, saya mewakili Ustazah Mastiah dan juga teman-teman Dewan Guru dan karyawan mengucapkan pertama terima kasih atas bantuan dan doa Ustazah untuk mendidik anak-anak kami di MTS Istiqlal. Maafkan bahwa kami belum bisa mendidik sampai maksimal dan kami terus berikhtiar memberikan pendidikan terbaik. Salah satunya mensukseskan anak-anak MTS ini lanjut di MA Istiqlal. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan sehingga kita bisa kembali lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Syahril. Mungkin yang terakhir ditutup dari Madrasah Aliyah, Bapak Taufik. Boleh ya. Silakan kepada Bapak Taufik ya. Boleh ya. Pak, Nanti yang terakhir, dari baterainya udah mau mati nih, aduh. Baterainya udah mau ini. Dicas Bu. nanti yang terakhir dari bagian umum. Panjang lagi ditambahin. Oke, siap dari bagian umum. Ya. Ya, Madrasah Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita hormati Bapak Direktur, pada Kamat dan pada Dewan Guru yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di hari raya ini saya sudah di Turki. Sinyalnya putus-putus. Ya, turut kita aja. Jadi kita hanya di turut kita aja, tidak kemana-mana. Kita di rumah bersama dengan tetangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Yang pertama, laptopnya belum dimatiin. Aidin wal faidin, kul amin. Mohon maaf apabila kami keluarga besar MA Istiqlal ada kesalahan, kehilapan, pelayanan kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, kami alhamdulillah dapat sinyal dari Pak Syahril, insya Allah anak-anak alumni MT Istiqlal akan bergabung di MA Istiqlal. Amin. Amin. Yang ketiga, kami berharap ya di momen yang penuh pandemik ini mudah dihilangkan oleh Allah dan menjadi sinergi energi yang sangat kuat untuk mengembangkan MA dan mengembangkan MIJ selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Kabak TU ya Pak Surya ya, Bapak Edi. Bapak Edi. Bapak Edi Praitno dipersilakan Pak untuk mewakili karyawan. Pak Edi ada nggak? Kalau Pak Edi nggak ada, Pak Ahmad aja. Oke, baik. Pak Ahmad. Perlihatkan personalnya Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad hadir, Pak Ahmad. Ke toilet. Serius.
Gimana Pak Surya? Masih mau menunggu atau kita mau langsung dokumentasi foto sama-sama? Ya sudah. Ya sudah, bagian umum aja ada. Bagian umum umum aja. terakhir. Pak Oke, Hairul. Pak Hairul, Pak Hairul. Ayo, Mr. Hairul. Nih, tetap tugas ke Istiqlal ya, Pak. Melawan badai COVID di jalan. Mana Pak Hairul? Pak Herul. Ya udah. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian umum ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat teman-teman yang selama liburan berpiket bersih-bersih, beraktivitas di madrasah. Saya selaku Kasubag Umum mohon maaf jika selama kami memimpin ada kesalahan dan kekurangan, mohon bimbingan dan arahannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Guru atau Yes. karyawan ada yang mau bicara? Oke, perwakilan guru, satu guru atau satu karyawan. karyawan? Guru karyawan yang mau menyampaikan? Bu Nunung? Wida? Ya, Bu Nunung senyum manis banget sih, ya Allah, dada-dada. Menyapa atau nggak mau, Bu? Ada perwakilan nggak, teman-teman? Wida, Bu Mariam, Bu Mila. Bu Mila habis ulang tahun nih. Ayo Bu Mila, sambutan. Bu Mila ngomong, Bu Mila. Masih banyak yang lain. Yang lain. Ayo siapa yang mau perwakilan sambutan, satu sambutan? Gimana Pak Surya? Kalau nggak ada lanjut. Oke, lanjut. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, kita live aplikasi ini, kita mau ambil dokumentasi dulu. Bu Fitri, punten Bu Fitri. Iya, Bu. Bu Fitri bisa ambil dokumentasi via laptop? Iya, nanti dibantu sama yang menggunakan laptop. Bisa dinyalakan dulu semua videonya agar terlihat Bapak Ibu. Ya, kamera mohon dinyalakan. Yang belum pakai kerudung boleh cari mukena. Biasa kali. Ayo dikasih waktu 1 menit, 1 menit kelamaan. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Kameranya boleh dinyalakan dulu, Bapak Ya. Ibu. Nanti aba-abanya dari Bu Fitri ya, Bu. Iya. Kalau laptopnya kebuka sendiri. Ayo Pak Robi, jambulnya dibenerin dulu Pak Robi. Nah. On fire kan? Kelihatan. Ayo Bu, jambul, Pak Jambul. Udah kelihatan belum? Ini ketawa dia rapi rambutnya habis rebahan nih, saya tahu nih. Lia, saya udah kelihatan belum? Udah. Bu Mila. Bu Mila udah cantik. Saya cek dulu ya. Bu Mala, belum kelihatan Bu Mala. Pak Husen, Pak Rahman, Bu Rifda, Bu Mima, oke, Bu Yusta, oke, Bu Ulfe, Bu Sofi, Pak Agus, Pak Ivi, Pak Heri, Bu Woro, Bu Yenal, Bu Vera. Bu Mila. Bu Sita harus pakai masker, Bu Sita. Buka dong biar kelihatan. Covid, Bu ya, Covid. Masya Allah. Oke. Udah semua udah nyala ya kamera ya. Nanti aba-abanya dari Ibu Fitri nanti dihitung sampai ketiga. Kita senyum. Mau pakai salam hormat atau enggak? Apa senyum aja? Aja. Kebutan duluan. Nah, ya kayak gitu boleh. Bu Fitri, boleh dicek udah kebuka semua kamera? Bentar, Bu. Abeni. Udah semua. Udah, oke. Yumna. Yumna, Bu Dedes bangun tidur ya? Masih ada yang
Belum, Bu. Saya ngeliat. Ada Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Si A30S sama Bu Ina. Bu Titin, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Ayo, tinggal 2 lagi. Ya. Udah nggak, gimana Bu? Mau lanjut aja? Tinggal 2 Bu aja. Titin boleh, tinggal Bu Titin. Oh, ya udah. Boleh ini. Ya, apa aja Bu. Kita lanjut aja Ibu ya. Ya Bapak Ibu, ini karena maksimal satu slide itu ada 25 ya. Jadi nanti ada 5 slide. Oke, kita mulai. Mohon bantuannya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Udah? Ayo tangannya dikepalkan, semangat. Oh, semangat, takbir. Semangat. Ya, sekali lagi Bu. Oke. Jahit, oke. Ayo tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah semua? Udah. Udah, Bu. Udah ya? Udah, Bu Fitri. Udah, Mas. Oke, baik. Baik teman-teman, mohon perhatian. Terakhir, Zoom pada pagi hari ini direkam ya, jadi nanti akan diposting di YouTube Humas. Nanti akan teman-teman kalau mau lihat lagi bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube Madrasah Istiqlal Jakarta. Pak Surya, ada tambahan lagi Pak? Sudah, cukup. Cukup ya. Oke, baik. Untuk kehadiran teman-teman, ada beberapa yang japri saya yang sudah masuk tiba-tiba ke kick, mungkin karena sinyal. Nanti kita akan informasikan siapa saja teman-teman yang mungkin terkendala untuk masuk ya, Pak Ahmad dan Bu Fia. Baik teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semuanya tetap sehat. Amin. Amin ya Allah. Dan jangan lupa kerjasama untuk Madrasah Istiqlal Jakarta. Bu Liza. Kita tutup dengan apa nih? Mau salawat atau mau takbir? Allahu Akbar. Takbiran. Takbiran. Saya bantu Pak Lukman. Bapak. Please. Yuk. Bentar lagi. Mau kering lah. Jauh. Ayo Pak Lukman, takbiran. Tutup dengan takbiran satu kali aja. Ustaz Lukman pimpin, Ustaz Lukman. Kita akan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar
illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Teman, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Kita siap-siap untuk sholat zuhur. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada halqa ini. Sampai ketemu di acara kita bisa bertemu kembali ke madrasah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.